Salam hore, Om Swastiastu. Halo Sobat STI Bali, mewali malih sareng titiang Kucita Dewi, tetap dalam program acara OR, Obrolan Rumah bareng Kucita Dewi. Nah, kali ini Kucita sudah berada bersama seseorang pelaku seni dan sudah tidak asing di mata masyarakat. Siapakah beliau? Sebelum kalian tonton video ini lebih lanjut, jangan lupa kalian subscribe channelnya Gus Menir, tekan tombol lonceng, like, share, and comment. Agar tidak penasaran, langsung aja kita bakal ngobrol hari ini bareng Bunda Putri Swastini. Aduh, mana supporternya? Nih, ini, jangan lupa bayutnya Niki. Ternyata yang tepuk tangan ada 5.000. Oh, 5.000. Mana kurang Bunda? Satu orang mewakili 1.000. Oh gitu, oh iya benar-benar. Bunda, aduh akhirnya tegang sih Niki Bunda. Nggih, sama Bunda juga tegang. Aduh, kalau Bunda kan nggak usah tegang Bunda. Boleh dong tegang sekali-sekali. Gimana kalau kita relax Bunda? Atau kita tegang bersama? Oh jangan, kalau tegang bersama nanti yang nonton juga ikut tegang tegangan Bunda. tinggi ya. Bunda, Yap sayang. Bagaimana kabar? Becek astongkara becek. Yang lihat Niki di sosial media, Bunda sangat sibuk sekali. Buih, pun sangat misi sekali. Sekali ya. Ya, sangat sekali, sibuk tentu. sekali ya. Durung nambah bin sekali-sekali nih Niki. Nggih. Kucita juga sibuk. Udah mulai sekarang. Mulai sekarang manggung. Belum. Oh, durung. Astongkara, Bunda doakan, Astongkara Bunda doakan. Waktu Niki kan Bunda yang ngasih acara. Yang gitu terus ya Bunda yuk. Oh, senang. Bisa konyang dulu nutut Niki. Bunda. Niki kan kalau yang lihat Bunda Niki kan sibuknya di bidang politik ya. Tapi tidak aktif Bunda. Nah, tapi Titiang hari ini tidak mau ngobrolin itu dulu. Kenapa takut ya? Enggak, alergi ya? Enggak, karena Niki pencintanya di OR ingin sekali mengetahui bagaimana sih Bunda Putri Niki dumunnya di masa kecil sebelum menjadi ibu pejabat, ibu gubernur. Jadi dumun Niki Bunda katanya Niki adalah seorang seniman yang sangat eksis dalam drama teater. Tiang ya. Ngamuk bebeknya Niki. Niki bebek karya para seniman di Mas Ubud. Niki, berarti dia ikut antusias Niki. Maunya tadi ikut tepuk tangan mungkin tapi karena nggak bisa. Rame ya. Rame. Ciri seniman. Mencintai karya seni. Pas. Bunda, Tiang pengen tahu Bunda berawal dari sejak kapan sih tertarik dengan seni? Sebenarnya tertarik sih enggak ya waktu nikah ketika Bunda umur 4 tahun. Berarti playgroup ya? Waktu nikah dulu belum ada playgroup ya. Kan TK, cuman Bunda tan TK. Jadi 5 tahun karena niki tangan Bunda agak panjang begini, terus bisa begini, 5 tahun Bunda kelas 1. Bunda kelahiran tahun berapa? 1966. 66. Mungkin Bunda umurnya 56 tahun. 56 tahun. Betul. Tanggal apa kelihatan seperti 35? Mungkin saya yang terlihat seumuran dengan Bunda. Bunda kelahiran tahun 1966. Bulan Januari, tanggal 27. Kenapa nanya lengkap mau kasih hadiah ulang tahun? Udah lewat Bunda yang harusnya ngasih hadiah ulang tahun. Kucita kan ulang tahun bulan Mei. Kalau Kucita udah lewat deh kayaknya. Mei. 13 Mei udah waktu ini Bunda. Mei, tapi masih bulannya kan masih. Selamat ulang tahun Kucita. Terima kasih Bunda. Sukses selalu ya. Jangan sampai nanti Kucita yang dikira seumuran sama Bunda. Enggak lah. Pasti disangka kalau kita jalan Bu Koster sama cucunya ya? Enggak, Bu Koster itu anaknya. Iya, pas. Oke Bunda, balik lagi. Oh dulu itu umur masih zamannya gitu gini ya? Jadi umur 4 tahun nikah, ayah sama ibu ingin Bunda punya dasar tari Bali. Nah, Bunda tinggal ring Desa Panjer. Bunda kelahiran Denpasar Barat, Padang Sambiang Kaje. Nikah umur 2 tahun. Ayah Bunda niki kan pionir ring bank pembangunan daerah Bali. Beliau karyawan pertama nikah, 7 orang karyawan pertama, salah seorangnya beliau. Nikah dapat rumah jabatan ring Panjer. Tahun 68 kami pindah ke situ. Setelah umur 4 tahun, Bunda dicarikanlah seorang guru tari nikah, Ibu Ana Agung Suciati. Mungkin beliau sudah berpulang sekarang. Nah, mulai Bunda ditanamkan dasar-dasar tari Bali. Jadi Bunda
menari dari kecil. Kemudian Bunda dados kutun Banjar nih. Kutun? Kutun Banjar. Gede di Banjar. Nah jadi dulu kan berkesenian di Banjar itu rutin. Iya. Ya jadi Bunda sering di Banjar lah latihan menari, kentan. Nika istilahnya nak gede-gede di Banjar nih kan di Bali Banjar ya. Nah Nika jadi ada ulang tahun Seketruna ketika Bunda sudah bisa menari Panji Semirang, tari Margapati, wenten ulang tahun Seketruna ring Banjar Kajep Banjar itu Bunda diminta menari. Nika pun mulai masuk SD juga Bunda dari umur 4 tahun nikah Bunda sampai SD, tamat SD nikah memang Bunda benar-benar concern untuk tari. Oh, berarti masa SD-nya di tari nih, tari lepas Bunda diajarkan. Ampura dulu Bunda tiang potong. Dari orang tua Bunda ada keturunan seni? Nggih, jiwa seni beliau. Kalau ayahnya Bunda nikah senang megambel. Kalau ibu kentan senang juga menari. Dulu zaman-zaman nikah kan ada tari joget gitu ya. Iya. Tetapi bukan bukan seniman, bukan profesional beliaunya, tetapi jiwa seninya ada. Dan nikah didoronglah putri-putri, putra-putri beliau untuk selalu sebagai orang Bali kentan mungkin pemikiran beliau paling tidak bisa ngebatang lima. Nikah kentan. Jadi nanti yang kija jeraga nak Bali kentan ada gunanya. Biasanya kan pakai nanga, nak Bali nge pasti bisa ngigel. Kentan nge, ya nak lanang pasti bisa megampang. Pasti angga, ampun kentan. Kentan. Nah, nikah ibu disiapkan nikah ampun kentan. Baru setelah SMP niki, boleh lanjut nggak? Boleh lanjut? Dong. Oh, boleh lanjut. Boleh dong Bunda. Nah, setelah SMP nikah Bunda umur 5 tahun sampun SD nih kelas 1. Ya tadi kan karena gini. Jadi teman-teman Bunda nikah rata-rata lebih tua 2 tahun dari Bunda. Mereka umurnya kan 7 tahun. Sampun kentan SMP Bunda ring SMP Negeri 1 Denpasar. Nah, sebelah nih. Waktu Bunda sekolah ring SMP 1, Bunda kan lari-lari ring lapangan Renon. Kok Renon, lapangan Puputan Badung. Enten kalau lari noleh pun Bunda meriki ke Jaya Sabun niki asana ngeserem rumah apa ya di dengan sepi tidak tahu Bunda sekian puluh tahun kemudian Bunda harus di sini ya. Ini ke perjalanan hidup. Berarti Bunda sudah melirik ya dari dulu. Pernah nggak waktu masa kecil lari-lari tuh aku harus masuk sana? Ton terbayang. Nggak masuk jalan-jalan ke sana gitu enggak? Serem soalnya. Karena serem ya? Dan kan pohon lebat, gitu. Hanya nikah kan sepi kan. Berarti tidak seperti sekarang ya? Belum ya? Sepertinya kentan. Jadi mungkin kebetulan ketika Bunda melihat jadi rumah niki sepi, Jaya Sabun niki sepi. Hanya pertanyaan sepintas mantan. Nah, masuk Bunda SMP Negeri 1 Denpasar nikah tetangga wenten Bapak Ide Bagus Anom Ranuara. Beliau punya Tuh Haji Anom Ranuara nikah punya kentan teater, grup teater namanya Teater Mini Badung waktu nikah. Nah, beliau ingin merekrut anak-anak yang punya dasar menari untuk diajak bermain teater. Waktu nikah drama anak-anak ya. Nah, kemudian tahun 78 nikah TVRI baru berdiri. Drikelah rutin terus Bunda mengisi acara di TVRI bersama Teater Mini. Masih sebatas waktu nikah drama anak-anak. Drama anak-anak. Nah, Bunda, kalau zamannya Bunda nikah kan sudah drama gong ya? Sampun kalau drama gong nikah yang teater tradisi. Berarti Bunda sempat nggak Dumun di drama gong? Drama gong serius kan sih sayang. Bunda hanya ketika Bunda mulai top tuh Bunda tahun 87, 88 kan ya. Jadi sebagai pemain drama klasik di televisi karena Bunda rutin nih hadir setiap minggu Bunda hadir di televisi. Mungkin angkatan orang tuanya Gek Kucita pasti tahu pemain drama klasik. Paman yang tahu. Nikah. Nah, nikah karena rutin akhirnya cobalah diajak sama Pak Bagong almarhum waktu nikah, Putri mau nggak ikut drama gong. Nah, dasarnya Bunda ingin tahunya besar kan, kayak apa sih, ingin coba kan sama-sama di dunia teater hanya itu tradisi yang tanpa naskah. Nah, kalau kita teater modern ini kan diarahkan oleh naskah dialognya. Jadi Bunda mencoba, pernah sampai 4 kali lagi pementasan. Cuman Bunda merasa
agak lelah ya, agak lelah karena dasarnya Bunda selalu berpedoman pada naskah. Dialog-dialog yang Bunda ucapkan adalah dialog-dialog yang Bunda hafalin. Nah, kalaupun improvisasi kedek-kedek mantan, gitu kan. Nah, nih Kak, jadi ketika drama gong full nih Kak. Jadi Bunda bingung kalau ngomong apa nih. Dan dasar bahasa Bali Bunda yang sorsinggih nih kan paling Bunda mau bahasa Bali keseharian mantan, gitu kan. Tata titi bahasa Bali nih ke bahasa basitanya Bunda tenuning. Sementara peran putri waktu itu kan mesti halus, gitu kan. Nika. Akhirnya Bunda sempat juga belajar pada saat langsung diajak manggung niki. Bunda pikir kan latihan adumon gitu, langsung mantan. Nah dari grup dramanya Pak Bagong waktu nikah, wenten pemain Raja Buduh, Pak Agung Joni namanya beliau. Nah nikah, jadi Bunda sendiri kalau pemain Anil Lenan nikah nggak sempat makin keluar panggung ke panggung setelah masuk istirahat tidur. Nah Bunda melek sampai pagi karena tegang. Apa kalau orang benjep nih? Oh gitu. Nah, gitu Bunda kan. Apa kalau orang benjep? Nah, jadi Pak Agung Joni yang biasanya tidur ikut juga melek karena harus mendiktekan ke Bunda. Benjep kalau kini satuannya nih Putri, kini omongan, yang tenangnya Bunda kan. Akhirnya nih ke tegangan tinggi dan padahal ingin menghibur, Bunda jadi stres. Terlalu lelah Bunda untuk belajar itu. Tapi paling tidak Bunda pernah merasakan, oh begitu. Jadi Bunda bisa menghargai betapa tinggi improvisasi dari pemain-pemain drama gong. Beliau yang memang mengolah kalimatnya, menjalin ceritanya sebegitunya tanpa pernah bertemu untuk latihan yang serius. Dalam artian tidak seperti ring teater modern. Teater modern bahkan harus setelah dialog ini harus ke sana situ ke situ. Berarti sudah ada gininya Bunda ya, alurnya ya. Ditata dengan baik. Kalau pemain drama gong yang teater tradisi, nih otomatis feel aja mereka. Ketika panggungnya berat sebelah, dia akan bergerak ke sini. Ada aja alasannya bergerak, begitu. Jadi Bunda mengagumi sekali pemain-pemain di teater tradisi seperti drama gong, arjeng, karena kemampuannya memang kemampuan untuk seperti menyutradarai diri sendiri juga, Kentan. Nah, kalau di teater modern lebih dimanja sedikit, sutradaranya sudah ada, kemudian tata ininya sudah, tata lakunya sudah diatur, naskahnya sampun Kentan gitu. Berarti Nika Bunda dari SMP. SMP sampun berteater. Di teater. Nah, memulainya Nika berarti kan latihan dong Bunda. Bunda latihan sampun di grianya Pak Tuaji Anom Pranuara, datang ke situ. Itu kan kalau teater itu Bunda, kayak Bunda ini kan kayak puisi ya Bunda ya? Enggak, nanti mungkin setelah Bunda kuat, Nika kan seni peran. Di dalam teater, Nika kan akan ada lakon. Satuannya kengken. Bunda dados napi, Bunda harus masuk ke karakter Nika. Misalnya Bunda dados nak budoh, kan pangsekan singa budoh sekan dia penontonnya kan gitu. Nah, Nika kan dunia seni peran Nika. Nah, ketika Bunda dados pemeran kan Bunda melafalkan dialog-dialog, mengucapkan dialog. Kebiasaan mengucapkan dialog, nanti orang masuk ke dunia sastra lebih mudah dia. Misalnya mungkin sekali pemain arja. Pemain arja kan biasa ngengkal nih, nyanan ajak mepesantian lebih berkarakter dia. Tidak sekedar dia hanya menyanyi, tetapi menjiwai. Nah, Bunda juga begitu, merasakan nih, pribadi nih, ketika Bunda sebagai pemain teater lalu berlatih membaca puisi, Bunda lebih mudah memberi jiwa pada kalimat-kalimat itu. Berarti Bunda Diki dari teater Dungun baru beriring menjadi membaca puisi. Baca puisi. Pun karena Nika kan olah vokal sami, lalu belajar Bunda melihat ini, dados narator. Nika beda-beda tipis dia kan. Kemudian dados membawa acara, terus Bunda MC. Bunda, dikit yang mau penasaran menanya. Kalau di drama teater berarti kan Bunda lakonnya ndak yang kalau di arjet yang liku ya liku, galo ya galo, kan gitu kan, mantri ya mantri. Drama gong juga gitu, putri ya putri, galo budo. Kalau di drama teater berarti Bunda kan banyak karakter. Betul, tergantung
Nah, nika bedanya teater tradisi sareng teater modern. Yang Bunda lakoni kan teater modern ini. Bedanya teater modern nika wenten naskahnya detail sampai dialog-dialog pemainnya. Wenten sutradaranya yang juga mengatur waktu latihan nemai tokomo. Teater tradisi tan kentan bantang satu agen niki kalau ada satu kene kentan pengarahnya pemainnya ngatur sendiri sampun dika kentan. Nah, jadi kalau di yang teater tradisi nika kan profesional dia ring satu karakter. Makanya nak takonang, oh nak pemain drama gong dadi napene. Nah, kan kita terus-terusan ya dados nika dados putri misalnya ya putri terus tan ya ganti kadang dadi liku, kadang dadi putri tan. Nah, ring teater modern tan kentan sayang. Teater modern nanti makin judul drama kalau gaya napi. Nah, Dika kan wenten peran-perannya nih kan, tokoh-tokohnya nih kan. Bergantian ampun. Nah, tapi rerah Bunda niki cocoknya dados napi. Yen Dika wenten misalnya cerita Ramayana, Mahabharata. Wenten Dewi Kunti, Dewi Drupadi, kan dan lain-lainnya. Bunda cocoknya jadi napi. Nggak mungkin Bunda banget peran Bimo, karena Bimo nak wangi ya. Bunda anyos sekali. Drupadi, Drupadi pasti bayangannya lebih muda, lebih jegek. Nah, karena Bunda lebih tua niki dengan pemain Helena, dados angga Kunti kan jadi sutradara juga memilih niki cocok nih Bunda dados napi pangpas memerankan nikah kentan. Nah, kecuali misalnya waktu nikah tapi Bunda kan masih umurnya tidak tua seperti sekarang ya, masih muda Bunda. Muda. SMA kan? SMA. Jadi SMA. Ya kadang-kadang juga Bunda diberi peran dadong-dadong juga waktu itu. SMA. Nah. Jadi dandanan tua. Nah, jadi Drupadi kadang jadi orang gila, kadang misalnya kalau ceritanya tentang Sakuntala, Bunda jadi Sakuntala. Nah, ceritanya misalnya tentang Sang Sudamala, bagaimana Durga disupat itu, bukannya jadi Kunti Bunda, tapi jadi Durga Bunda. Langsung jadi Durga nih. Nah, Bunda kan berganti-ganti itu perannya. Bunda kan banyak karakter niki memainkan drama modern kan. Nah, peran yang mana paling sulit? Yang antagonis marah-marah. Itu sulit. Misalnya kalau ibu menangis gampang Bu. Gampang nih kau. Ibu niki kan banyak sekali orang, peran mana yang paling sulit? Menangis, halus, sedih, itu yang paling sulit kebanyakan orang. Niki ibu yang paling sulit marah-marah. Jadi gampang bagi ibu nih kak menangis tanpa harus ditetesin itu. Kadang orang kan susah. Jadi kalau ibu menangis ya sampai bisa pemainnya lupa dialog gara-gara ibu menangis gitu. Berarti kemudian, itu tanpa alat bantu. Kalau marah-marah juga nanti kalau memang tidak punya kemampuan kan jadi tengal dia marah-marahnya. Apalagi si ketawa misalnya. Ketawa itu kan harus latihan napas. Misalnya nak terbisa gitu ya. Pendek napasnya. Itu tidak mudah. Intan sayang. Nah, jadi tidak yang Bunda kalau cuma jadi putri duduk gitu. Iya paman. Baiklah paman. Kalau gitu mah kan nggak ada tantangan. Yang antagonis. Jadi peran-peran yang karakter-karakter yang pemarah, yang dia itu yang antagonis nih, peran yang kurang baik lah untuk karakter-karakter. Niko yang susah itu kan. Itu. Berarti orang-orang yang di teater itu main sinetron itu lebih mudah ya, Bu? Lebih mudah. Tapi kadang-kadang kalau orang teater aktingnya lebih ekstrim. Misalnya kalau dia marah, karena dia main di panggung kan, jadi geraknya dia lebih over dia. Begitu sinetron harus turunkan intensitasnya sedikit. Makanya kelihatan mana orang-orang yang memang lahirnya dia di panggung, jarang bersinetron, begitu bawa ke sinetron agak over geraknya. Sama seperti seniman Bali. Kadang bawa sinetron kayaknya. Gitu. Ulak-ulak dasarnya tari ketika bawa drama gong. Gitu dia kan gitu. Nah, Bunda itu kan karakternya Bunda. Jadi antagonis yang paling susah. Bunda, Nika kan dari SMA. Jadi Bunda sekolah, eksis juga di drama teater. Berarti kan udah menghasilkan Bunda.
Nggih, iya sayang. Berarti sudah bisa nyari uang sendiri dong? Bisa, sejak SMA, SMP malah. Waktu SMP ada di Desa Panjer nih diajak bikin sendera tari. Nanti wenten nak ngupas sendera tari nih man honor gitu nih. Cuman Bunda waktu nikah pikirannya kan tan mereka. Nah, tapi senang aja. Yang Bunda senang nikah tradisi kita. Yang setiap kali pentas nikah kan santun nih prasdak sina nikah yang Bunda perhatikan orang berdoa dulu. Nah ibu Bunda dari rumah juga gitu. Ketika Bunda kal ngigel kentan ke kerajaan ke sanggah pun dumun ring nerong kali nikah dikanga taksu napi nikah dikena nasice biar bisa diberikan kekuatan. Nah nikah jadi seniman Bali oleh tetua-tetuanya itu selalu diajarkan jernihkan pikiran, jernihkan diri kita dulu, kemudian maksimalkan talenta karunia Ide Sang Hyang Widi, lalu mohon kekuatan beliau. Hadir sudah kita. Jadi satu pinunas kita adalah dengan talenta ini kita ingin menghibur penonton, berikan mereka kebahagiaan. Itu. Nah nikah Bunda filosofinya hidupnya kan dari waktu SMA nikah kan motonya SMA 1 kan Karmani Evadika Rasti Mapali Sukadasana. Nikah tertanam dalam diri Bunda. Yen raga dado seniman, jadi seniman yang baik, yang bisa apa? Karya-karya kita membahagiakan masyarakat. Nah, yang lainnya akan mengikuti kentan. Ketika sampun kita berbuat baik, menghasilkan yang baik, kita akan direspon. Setelah direspon, kita dihargai, nah dika mengalir, kita bisa dapat uang, kita bisa dapat popularitas. Nah, Bunda pelan-pelan sudah dapat honor. Dari berteater dapat honor, tapi kadang-kadang honor nikah ya honor, tetapi ketika Bunda akan tampil untuk dapat honor nikah, pengeluaran kita udah lebih gede. Waktu nikah. Betul. Honornya pertama kali yang Bunda dapat berapa sih Bunda? 2.500. 2.500. Iya, 2.500 untuk teater nikah. Nah, di ring TVRI. Tetapi kalau yang ini kan 100 rupiah nih kan nak kentan waktu Bunda masih SMP zaman itu 100 rupiah kan gede duitnya. Iraga nak membekalnya cuman dasar rupiah, selai rupiah dapatnya 100 rupiah. Itu ya Bunda? Yang kecil itu. Kentan Bunda ikut waktu menari, waktu sampun kuliah nikah Bunda ikut sanggar tari Suaragung. Nah nikah Pak Suentra ya? Pak Suentra almarhum. Nikah grup Jegok nikah kan? Bunda gabung dengan teman-teman dari STSI waktu nikah. Nah nikah keliling di hotel-hotel berbintang itu di Nusa Dua. Jadi kumpulin dalam sebulan Bunda dapat honornya itu berapa? 3.500. Bunda reguler juga? Nari-nari di hotel? Iya. Wow, ternyata nari napi aja Bunda? Kalau Panyembrahma? Panjang Brahma. Terus Bunda itu kan generasi kedua tari makepungnya Pak Tut Suentra. Iya. Dados kebun nih, dados kebun. Sapi kebun. Yes, ya. Berarti Bunda memang apa namanya Disney sekali kan itu. Terus kuliahnya Bunda? Ring Fakultas Ekonomi Udayana. Berarti tidak diisi. Tapi dalam seni. Jadi dari SMA Bunda jurusannya IPA. Ya kuliahnya ngambilnya ekonomi. Tetapi nyemplungnya di seni. Ya, berarti bergeraknya di seni. Berarti kuliah pun Bunda tetap drama. Kan pun. Malah tidak serius ininya, tidak serius untuk sampai sarjana nih ketan. Jadi pikiran Bunda kuliah itu adalah belajar. Jadi memahami ilmu itu nanti barangkali akan berguna. Tidak pada titelnya yang Bunda pikirin. Karena Bunda pikir kalau saya SE, tetapi nanti ditanya itu rumusnya break even point Bunda nggak bisa jawab, atau bagaimana memajukan sebuah perusahaan Bunda nggak bisa, kan rugi SE-nya. Tetapi level pemikiran Bunda adalah level S1. Jadi ketika ada permasalahan-permasalahan yang datang ke Bunda, Bunda harus berlevel S1 memecahkan persoalan masyarakat. Itu yang ada dalam pikiran Bunda. Tuh, kan? Tadi kan sempat ngobrol juga sama Bunda. Tadi dari drama, habis itu dari narator, MC juga. MC. Kita sinetron juga. Iya, sinetron. Niki MC dulu. MC. Tadi Bunda bilang dari MC juga menghasilkan. Hidupnya Bunda ini juga sama loh kayak kita dulu. Iya, nanti jadi istri gubernur. Aduh, jadi istri gubernur. Gubernurnya siapa? Kan nggak tahu jalan hidup. Benar ya Bunda. Bunda juga nggak tidak pernah menyangka. Enggak gitu. Karena Bunda pikirannya menjadi pejabat itu
posisi itu kan menjadi pemimpin. Pemimpin itu lebih pada tanggung jawab, leadershipnya, punya kemampuan memimpinnya, jiwa berkorbannya yang gitu-gitu. Nah, bagi Bunda nih kena berat gak ini apalagi Diki makin dadas murdaning jagat Bali. Itu kan berat, harus mengayomi, mengarahkan, mensejahterakan masyarakatnya. Bunda sebagai pendamping Pak Koster juga kan mesti melakukan tugas-tugas itu. Nah, tentain berpikir Bunda Rike, karena bagi Bunda jabatan itu tanggung jawab dan harus dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Bunda nak tendeman megaya berat, gitu. Makanya tentan terpikir Bunda menjadi pejabat iketan. Mungkin waktu nih cita-cita Ibu seniman sukses ya. Pasti dumun enggak nyeniman itu aja. Seniman ya. Kan enak reguler di hotel, nge-MC. Mengalir. Tadi sempat ngobrol nge-MC aja bahkan. Nah, MC zaman nih MC itu masih dibayar dengan 3M. 3M. Makasih. Makasih. Bukan 3M. Nabi. Iya. Sama ya. Berarti temen sistem ngayah gitu. Nggih. MC-nya Bunda nih kah? Tapi waktu nikah ketika mungkin kita hadir dengan gayanya Bunda kalau nge-MC busananya apa? Kayak pulpennya Bunda perhatikan. Saya nggak di pulpen awag-awagan. Ya nak kali MC becingak nih pulpen MC kan mal kuda ya honornya nih. Kan gitu. Gitu ya. Teknik marketing itu. Teknik marketing. Ampun Kentan, Bunda harus pakai songket. Bunda harus pakai kebaya yang apik gitu, dandanan yang apik sehingga orang yang mencari kita merasa pantas membayar. Tidak hanya penampilan tetapi juga ketika kita mengatur acara mereka. Nah, Astungkare dari tahun Bunda belajarnya ya memang mulai dari SMA nih kan sudah kemudian di perguruan tinggi MC ya gratis-gratisan dulu kan sambil belajar. Nah nih setelah kemudian Bunda masuk ke MC profesional, orang mencari Bunda, membayar Bunda. Bahkan ada dari satu hotel nih Hotel Bali Beach Dumont, kalau mencari Bunda nih MC itu tahun 80 sekian Bunda sudah dibayar $150 waktu itu. Nah jadi sekitar kalau dikalikan 2.000 kan 300.000. 300.000 honor Bunda saat itu pada saat pegawai negeri masih dapat gaji 60.000. Sebulan itu hanya 4 kali 5 kali kerja gitu Bunda sudah mengumpulkan duit sekitar 1,5 juta khusus yang di Bali Beach mantan, belum lagi yang lainnya kan. Rata-rata Bunda sebulan waktu di tahun 87 nih kan, 87 setelah Bunda memenangkan lomba pidato tingkat nasional yang digelar KNPI, nih kan mulai naik ini Bunda, MC Bunda. Ya jadi sebulan nih kan Bunda kumpulin duit lah sekitar 2,5 juta dari MC saja. Kentan. Ki Bunda niki sudah mandiri ya? Nggih. Nggak pernah minta sama orang tua berarti nggih, tapi tetap. Jadi orang tua nikah merasa ini kewajiban orang tua memberikan ini untuk anak. Tetap dikasih Bunda, tetapi Bunda balik nanti kalau Bunda dapat honor nih jadi sampai itu kan ada amplopnya ketutup tuh. Bunda serahkan pada ibu di rumah. Ibulah yang boleh membuka. Lalu dibuka ini, tuh misi 300 nggih Bu tiang nuna 100 ibu sata. Butuh nggak butuh orang tua berikan. Ketika orang tua kita senang, doa terbaik untuk kita. Barangkali nikah nggih pesan nikah. Nggih, pesan nikah gitu. Ibunya ibu senang ke salon apa? Tan. Jadi ibu nikah pasti ya untuk muter-muter untuk menyama beraya walaupun uangnya nggak banyak kan ya Tan. Ibu juga waktu nikah nggak senang ke salon. Ibu kalau MC dandan sendiri. Bukan berarti kalau yang tidak memang harus ke salon kita. Tapi karena ibu biasa menari, ibu biasa sanggul Bali, jadi ibu nggak ke salon. Sudah terbiasa sendiri. Betul. Nah terus waktu kuliah juga ibu waktu nikah masih ada namanya beasiswa Super Semar. Nah nikah ibu dapatnya kalau teman-teman rata-rata ada yang setahun, ibu 2 tahun berturut-turut dapat. Nah jadi waktu nikah ibu bayar uang sekolah 6 bulan itu 50.000. Selama 6 bulan waktu nikah dari tahun 83. Jadi sementara ibu setiap bulan dapat beasiswa nikah 35.000. Berarti kan bisa untuk traktir teman, untuk kegiatan lain. Nah, Dika
ketika ibu dapat beasiswa, ibu pakai kumpulin, misalnya ibu bikin kostum. Karena dari berdrama, ibu tidak mendapatkan banyak honor, malah ibu memberi. Makanya ibu yakin, ibu dulu merasa ketika ibu menikmati seni, Nika, ibu berani melakukan hal-hal yang kalau terkait misalnya materi, kita memberi dulu pada seni itu, fokus kita sehingga menghasilkan karya seni yang bagus. Kita ngeluarin uang kita. Ibu yakin anak-anak sekarang juga begitu. Ketika melakukan hobinya, pasti mau mengeluarkan dana untuk itu. Nah, Nika sebenarnya bagian dari saving kita. Jadi menanam Nika, berilah kehidupanmu pada seni dan nanti seni akan menghidupimu. Nah, Kintan prinsip ibu seperti itu. Itu pesannya loh buat anak-anak. Makanya Niki sedikit tentang STI ya. STI Nika kan sangat mendukung Pak Koster. Ya kan, dulu bikin iklan, bikin apa ibu nggak tahu, tiba-tiba sudah ada iklannya. Itu kan kita ajak pun, ini kita harus bayar berapa iklan? Titiang ikhlas. Nah Nika, Titiang yakin seniman-seniman yang jiwanya masih seperti itu akan selalu tumbuh dan selalu hidup di masyarakat. Napi menyebabkan karena memang hatinya sudah subur dengan cinta kasih sayang, tidak pragmatis, selamanya akan diberi. Paling tidak Niki, Kucita, sarang Gusnya, sarang teman-teman yang lain diberikan kebahagiaan dalam hidup, sehingga merasa memberi itu satu hal yang biasa. Memberi tidak berharap pamrih, tetapi kemudian alam akan memberikan. Suatu saat ketika kita membutuhkan, kita mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Nika, jadi ketika kita menanam, buah manisnya dari semesta. Gitu. Cocok Bunda mengendorse sesuatu ya. Sekali nih Bunda, terkagum-kagum tiang Niki. Nah Bunda, nanti kan Nika dari MC ya, kita balik lagi MC. Tadi kan Bunda juga bilang sebagai pembaca puisi. Tapi Dumun kan membaca puisi milik orang lain. Tapi sekarang Bunda kan menulis puisi sendiri. Nah Niki beranjaknya ketika Bunda masuk menjadi ibu rumah tangga, kan setelah nikah, ibu jadi ibu rumah tangga, diam di rumah, tidak berkegiatan lagi, karena fokus Niki anak-anak masih kecil. Nah jadi apalagi untuk bermain sinetron ninggalin anak berhari-hari ini kan tidak mungkin. Jadi yang bisa Bunda lakukan adalah waktu nikah membaca puisi sekali-sekali di tim, ketemu sama teman-teman sastrawan dan penyair di situ. Karena sering bergaul, nah Bunda dekat juga dengan penyair Ibu Denok Kristianti. Nika, beliau itu kan penulis puisi. Jadi ditularkanlah, diajarkanlah ilmunya itu kepada Ibu. Jadi Ibu diajarin bikin FB juga waktu nikah tahun 2011. Tadinya Ibu takut nih ber-FB, nikah takut ada masalah apa nanti. Tapi akhirnya bikin nulis dulu, nanti kita edit lagi, nulis lagi, akhirnya sampai sekarang sampun wenten trilogi. Nah, jadi tapi Bunda ampun pun bisa makin nulis puisi tapi demen maca puisi pedidi Oh gitu? Karena Bunda tipe puisi Bunda tidak seperti yang senang Bunda baca. Ketika Bunda nulis tidak ini sebagus puisi-puisi teman-teman Bunda. Jadi karena Bunda baru belajar nah yang puisi yang demen baca Bunda ini ke puisinya Ibu Denok Kristianti. Liu Bunda baca puisi, Bunda ingin seperti seniman Bali. Oh itu Putri Swastini pembaca puisi Sumpah Kumbakarna. Bang Nika dijajah Bunda baca puisi Sumpah Kumbakarna atau yang nenek cocok aja karakter Bunda Nika. Karakter Bunda Nika yang emosinya keluar dia, tidak yang ke dalam. Jadi tipe Bunda demen baca puisi sejenis puisi kamar yang mendayu-dayu, yang romantis, tipenya yang itu, makanya ini cocok di panggung. Nah, berarti Bunda menulis puisi ketika sudah menikah. Tahun 2011 nih saya. Berarti sebelumnya nikah berdrama, MC, sinetron juga kan? Sinetron berapa film mungkin Bunda? Dulu Bunda pernah gabung dengan masih remaja nikah dengan TVRI Jakarta, satu sinetron yang sangat terkenal waktu nikah itu Aksara Tanpa Kata dengan Neno Warisman. Nikah sempat jadi pemain utamanya dari Jakarta, pemain pembantunya dari Bali. Cuman sutradara waktu nikah melihat kemampuan akting Bunda. Bahkan
ketika kemudian Bunda ditampilkan itu di layarnya itu memperkenalkan Putri Swastini Kentan khusus dapat hadiah khusus Bunda Nika. Jadi sejak saat itu sebenarnya Bunda sudah masuk pada jajaran pemain sinetron di tingkat nasional. Hanya saja memang Bunda tidak sampai di situ. Sutradara yang ingin mengajak Bunda ini ke Pak Mas siapa namanya lupa Bunda ya. Nika meninggal, jadi Bunda tidak sampai di situ. Hanya saja Bunda bangganya Nika, jadi orang pusat Jakarta itu menoleh kemampuan Bunda. Nah, pernah juga diajak Bunda bersatu frame Nika sama penyanyi Nika Ardila dalam satu sinetron. Nika pernah juga, jadi pengalaman, tapi tidak banyak. Bunda lebih concern bermainnya di Bali. Nah, setelah Niki baru kemudian Bunda concern lagi ke baca puisi. Kalau baca puisi Nika, Bunda dari SMP mulai juara dari tingkat desa, juara tingkat kelurahan Panjer, kemudian baru ke tingkat nasional Nika. Kalau pidato juga begitu dari tingkat kecamatan, kabupaten sampai ke tingkat nasional. Jadi ajang-ajang lomba untuk talenta Bunda Nika, Bunda ikutin dan Bunda juara. Nah, nari Bunda juara 1 loh, nari tenun Bunda dari tenun itu. Bunda penari, pemain drama, pembaca puisi, MC, penyanyi. Tapi enggak kasihan dengan yang lain. Bunda, niki zamannya Bunda, niki sami niki diambil rata niki. Berarti tanpa Bunda sadari dia mengalir ya, mengalir. Seperti yang Bunda tadi katakan mengalir begitu saja. Untung tidak jadi bondes. Jangan sama. Pernah jadi bondres niki. Bunda Nika pernah jadi grup lawak 4P. Putri, Putra Wiryanata, Pankobar, Pujana, Gosapel, kemudian Pidada Dadap. Jam 4 Bunda Niki. Berarti Bunda cewek satunya juga kayak STI. Tapi Bunda ya, makanya Bunda kagum lihat gayanya kan, Kucita. Ya, Nika multi juga, jadi lucunya, nyanyinya gitu kan, punya karakter sendiri. Harus ada pemanis, Bu. Iya, pemanis. Nah, kalau Bunda benar-benar dibikin itu jadi bulan-bulanan aja. Jadi Bunda kan tidak bisa kayak gayanya Nika. Jadi dijadiin sasaran untuk lelucon aja sama mereka itu. Ceritanya gini, ya Komang Apel punya pacar gitu kan. Ya Bunda lah itu. Kayak macamnya Jujuk dulu di itu. Di apa namanya yang di Jawa itu kan ada Sri Mulatnya Nika ya, macam Jujuk begitu. Jadi pernah artinya kan pernah gabung sama jadi pelawak. bondres juga, jadi pelawak. Sebenarnya Bunda lucu juga loh. Lucu Bunda. lucu, tapi makin kan ampuntan ya seperti Nika karena Bunda akhirnya kan memilih setelah berkeluarga menulis puisi. Berarti Bunda waktu nikah di Jakarta. Di Jakarta. Sama Bapak. Waktu Bapak menjadi DPR RI. Bunda nulis puisi sampai kemudian terbit antologi puisi Bunda trilogi nih. Klub besi gaya Bunda demun buku nih sampune terakhir kumpulan Bunda trilogi. Dan trilogi nih terbit selesai dicetak pas ketika Bunda kena COVID pertama nikah. Waktu niki? Bulan September tahun Bunda nikah 2021 kalau tidak salah. Bunda kalau semasa Bunda di Jakarta Dumun, berarti Bunda tidak berkesenian dong, hanya berpuisi? Jangan salah sayangku. Bunda setiap liburan pulang ke Bali. Ke Jumah Bunda gabung dengan Sanggar Kayon Pejeng. Lalu dengan Dewata TV waktu nikah kantun makin Kompas TV. Dia bondres nikah ngarianang sinetron. Sinetron. Ngarianang Tembang Guntang. Iya, Tembang Guntang. Pun kentan di sinetron wentan dam song nih lagu nih. Kayak nang Bunda video klip. Nikah makanya Bunda orang ibu tanpa nyanyi cuman karena lagu Nika untuk dam songnya sinetron. Tiang mengenal Bunda Nika tidak di drama teater. Tiang kenalnya Nika waktu Tiang SD kayak karena lagu-lagunya Nika Pakang Raras yang itu. Dari SD waktu Nika? Iya, Tiang masih kecil Bunda. Berarti ibu bertua sana ya? Tiang masih kecil itu Bunda waktu Nika Tiang nonton, bagus sekali lagunya benar Nika karena kan Tiang suka lagu-lagu Bali Nika Bunda. Waktu itu Bunda kan
kayaknya masih sekitar umur berapa ya Bunda kayaknya nih udah 40-an ya. Kan udah dengan kostum yang berbeda, tidak seperti penyanyi-penyanyi yang lain kan. Di Bali kan kostumnya biasa. Bunda yang udah pakai sirkal, pokoknya heboh lah waktu itu kan. Berbeda di Bali TV itu paling sering kelihatan. Dia masih SD waktu itu? Iya, Bunda. Bunda yang baru 29. Diriku sudah terlalu tua ini. Artinya Bunda awet. Berarti Bunda buat lagu pulang pergi dah ya? Oh iya ya. Bunda nikah, ya kalau hitung ya, kalau mungkin karena Bapak di DPR RI, kemungkinan Bunda untuk keluar negeri nikah kan ada kesempatan. Tetapi selama 13 tahun Bapak Koster nikah di DPR RI, Bunda hanya pernah sekali saja nikah, waktu nikah ke Thailand. Itu. Selainnya enggak pernah keluar negeri. Kenapa enggak ikut, Bu? Yang Bunda enggak suka traveling. Itu. Kalaupun Bunda harus kemana, kerja deh, Bun. Nak kemudian Bunda mereka ingin sekedar jalan-jalan nih teman-teman Bunda. Jadi megaye sambil melali, kentan marah bisa Bunda. Nah kalau Dumon waktu muda, waktu sama Suaragung, beberapa kali kan diajak ke Jepang nih kan. Nah nikah kan Bunda memang menari, duta budaya kita di situ. Karena ada kerjaan. Sambil jalan-jalan, nawang Jepang kan kentan. Yang mau buat ke jalan-jalan nih kan. Nah waktu ke Thailand nikah kan cepok. Nuah sanelungan Bali ini. Begitu hitung Bunda, devisa berkurang nih. Iya kan? Itu. Bunda, dan pada akhirnya karena Bunda jalan-jalan, lari-lari, melihat gaya sabe yang serem dulunya, Bunda menjadi seorang seniman, mengalir begitu saja, dan makin Bunda menjadi seorang istri gubernur. Serem sana ge. Jadi nih mulai nih masuk nih calon orang. Mulai pesona peda nih rangdane. Mangke. Durga. Coba ada Dumon ingkan suara Durga waktu nikah. Manusia gitu. Tontonnya. Cari aja kalau karya-karya Bunda tuh udah banyak banget mungkin di YouTube kan yang puisi-puisi nikah buat anak-anak generasi yang mungkin sama seperti Tiang yang belum mengenal Bunda bisa nanti dilihat di YouTube-nya nih kan hasil karya-karyanya. Nah, Bunda mungkin kan sebagai Ibu Gubernur nih, bahkan juga sebagai tim penggerak PKK, Ketua Dikranasda. Tapi malah nikah apa ikatan kerama istri. Banyak banget nih kegiatannya Bunda. Berarti kan tidak bisa berkesenian Bunda. Gini kan sami wentan waktu nih wentan waktunya waktu bajang niko Bunda sampun full menggunakan waktu Bunda untuk mengisi diri, kemudian berekspresi, mengekspresikan kemampuan Bunda. Nah astungkara mungkin alam menempatkan Bunda untuk mendampingi Pak Koster, mengayomi masyarakat Bali. Jadi Bunda nika awalnya kan sampun ing ngarso sung tulodo Bunda, kentan di bidang kesenian Bunda sudah menjadi contoh bahwa Bunda sudah berkesenian. Nah, sampun ing madya mangun karso, makin kan Bunda tut urian dayani. Bunda sebagai istrinya Pak Koster, Gubernur Bali, makin tugas Bunda mau cecingak mantan nih alit-alit ampun pangten keni narkoba, pangten keni HIV, ngiring lestarian budaya Bali lewat jalur kesenian sesuai dengan perkembangan zaman. Yang Dumon nak sangat sederhana ngigal cuman nganggo strongking dan lampu gitu ini harus kompo malu nih kan makin bomisi laser bomisi megenap nih kan gitu. Nah nika senang Bunda Pangiraga Bali tetap sekadi penglingsir Dumon penglingsir Dumon nak wikan berkesenian menghasilkan karya seni yang beretika berestetika. Nah, harapan Bunda mungkin alit-alit Bunda dikiring Bali taler kentan. Napi ya seluwire kesenian mau kesenian tradisi, mau kesenian modern, kentan. Mangda patah semangatnya secara penglingsir Dumon kan kentan. Jadi angin media berkesenian nika untuk mengedukasi, mencerahkan masyarakat di samping menghibur kentan. Nika
tutur-tutur tinular nih bisa lewat kesenian. Jangan justru sebaliknya nanti lewat kesenian kita ingin memprovokasi, menghancurkan sara dan lain sebagainya. Kenten sayang nanti kenten nika na adiluhungsan nika kenten. Makanya Bunda senang nika kayak Bondres STI ya nika kan itu. Tanpa dikomandoi berarti Bunda udah tahu nih pribadi per pribadinya punya idealisme di dalam berkesenian, punya tepuk tangan dulu. Mana supporternya nih? Tepuk tangan dulu sama-sama. Ya. Nah, punya loyalitas, punya dedikasi yang tinggi. Akhirnya Kentan pun berkesenian nika tidak pragmatis Kentan, karena kita yakin apa yang sudah kita persembahkan kelihatannya mantan nanti manggung untuk masyarakat. Tetapi itu sedang mempersembahkan pada siapa? Jadi manifestasi Tuhan dalam urusan kesenian yang siwa nataraja pasti macacinga ini sudah memberi paling tidak Nabi yang diberikan kepada nanti kesehatan, kebahagiaan itu yang tidak bisa dibeli dengan uang. Ini raga ngelapis liu kalau kemudian main pus asalnya jadi tenada artinya bisa makin Presiden menghibur masyarakat, mencerahkan masyarakat. Ketika menghibur, masyarakat senang. Ketika mereka bahagia, hormon-hormon bahagia itu kan mengalir dia. Itu menyehatkan tubuh mereka. Nah, pindah ke obat nih kehadiran nih manggung nih. Jadi kita senang karena masyarakat bahagia. Itulah STI. Tengkara ulian podcast niki akeh ngundangnya tiang obat gitu semeton. Makanya ingin sehat undanglah STI. Aduh, mantap. Nah, Bunda kan banyak banget niki kegiatannya makin kan. Salah satunya niki IKM-nya, udah buat gebrakan. Termasuk Niki juga kan? Niki karya anak Bali. Niki dibuat dengan teknik membatik. Nah, kalau kita terkenal kenalnya batik nika kan Jawi, gitu di Jawa nika batik makin wentan kita batik nika teknik hanya kita batik Bali niki yang dibikin di Pejang niki motifnya jauh dari batik-batik Jawa. Jadi niki boleh dibilang batik Bali. Lalu desainernya membuat baju seperti niki. Dan tugas Bunda adalah itu mengendorse karya-karya anak Bali. Itu supaya pada posisi niki pasti ketika apa yang dipakai, apa sih yang kayaknya Bu poster, boleh nggak saya pakai itu? Oh boleh, bikin sebanyak-banyaknya, pakailah. Kalau dilihatnya Ibu bagus memakai niki, ayo, gitu kan? Nanti Kucita juga mesti pakai karena banyak banget kan Bunda yang Tiang juga lihat beberapa postingannya, itu kan mengunggah karya-karya. Betul. Niki salah satunya juga guys ya. Niki karya IKM-nya, ya waktu Niki juga salah satunya Niki. Kan Bunda yang milihin Bunda. Oh iya, Bunda lupa ya. Itulah pikun. Bunda milih. Nanti harus datang lagi ke Art Center. Yes, Tengkara. Dan IKM boleh cerita dikit tentang Art Center ya, ya. Kalau di Art Center nika Astungkara Pak Gub memberikan tempat gratis untuk IKM di masa pandemi niki. Kangen nih Bu, yaitu penenun-penenun niraga nenun, tan ada nak beli kain nih, ajak Ibu lah drike. Kentan Bapak Gubernur menyediakan tempat bahkan mengundang pembelinya. ASN-nya nika diundang untuk datang ke situ kan nika. Akhirnya Napi jadi tenun bergulir dia. Wenten surat edaran juga Selasa harus memakai kain tenun tradisional. Jadi meningkat. Harus kita upayakan seperti itu. Nah, nikalah pemimpin itu harus cerdas membuat pola atau sistem memecahkan persoalan masyarakatnya. Kentan. Nah, ini makanya Ibu concern tugas Ibu Dekranasda Dewan Kerajinan Nasional Daerah Bali. Kentan. Jadi Ibu juga mengawasi, mengayomi, membimbing itu IKM-IKM untuk Ibu jembatani. Napi permasalahannya dija benah ningali pemecahan. Mereka modal hubungkan dengan bank kan kentan. Mereka ingin berjualan izin-izin hubungkan dengan dinas perindak. Nika tugas Ibu. Dan secara pribadi Ibu senang sekali. Bahkan sehari-hari niki Ibu lebih sering memakai hasil-hasil kerajinan dari desainer Bali, penenun Bali, kentan. Hari ini niki body and mind kain anunya, model kamannya niki. Niki bajunya niki ikat batik dari Ubud niki. Nah, gitu setiap hari. Niki karyanya kahyangan niki tuh, ukir-ukiran kentan tuh.
Berarti sami niki outfitnya IKM. Nggih, IKM. Niki outfitnya gitu. IKM niki. Niki juga niki tuh tempat zoomnya Ibu karya anak Bali niki juga karya anak Bali, karya semeton ring mas niki tuh sida nyidang ngaipat ngukir kayu tuh kan gitu yang sing nak Bali ya kan yang di daerah lain mungkin kayu bentuk tapi di Bali dados karya seni niki sayang kalau kita tidak hargai kenten, makanya mungkin usahakan niki semeton ring Bali, ring purin druene, ring jeron druene paling tidak wenten satu karya seni Bali yang nempel di rumah kita, yang ada di rumah kita. Nike caranya menghargai warisan leluhur kenten. Itu yang kayaknya asik sekali loh obrolan kita nih Bunda. Kayaknya udah berapa jam nih kita ngobrol. Nanti, tapi kurang nanti ya. ngeditnya susah ya. Enggak bukan ngeditnya Bunda, kurang waktu nih Bunda. Emang dibatasi waktu? Enggak sih Bunda, nanti kan pengennya tuh siapa tahu nanti sampai 2 jam. Kita kayak nonton gini film jadinya, film layar lebar. Iya. Bunda, apa-apa. Nggih. Mungkin tapi wenten harapan Bunda niki kepada masyarakat untuk kedepannya niki yang ingin Bunda sampaikan di podcast kali ini. Nggih. Kalau yang makin tentunya sesuai dengan visinya Bapak Gubernur Bali itu nangun sat kertilo ke Bali melalui pola pembangunan semesta berencana menuju Bali era baru. Nah, nika sangat mengandung makna yang luar biasa. Nangun sat kertilo ke Bali gitu. Pak Gubernur mengajak semeton Bali ngiring yatnain malih eling ring angge sarire, bangunkan kesadaran kita. Apa sesungguhnya yang harus kita lakukan untuk menjadi sejatinya anak Bali yang dibutuhkan oleh tanah Bali, Kentan. Jadi dengan kita kembali pada tatanan Bali yang akan membawa kesejahteraan Bali secara skala niskala, itu kedepannya tentunya kita akan dapat menikmati hidup yang lebih damai, lebih sejahtera, lebih sehat, lebih guyub sesama semeton Bali. Nah lalu setelah kita bangun apa? Bagaimana? Apa yang harus kita lakukan? Sampun wenten uger-uger nih, sampun wenten koridor yang namanya pola pembangunan semesta berencana. Nike sampun dibuat oleh pemimpin druene wenten Perda, wenten Pergub, nike margiang sarang sami, sungkemang sarang sami kenten. Jadi kalau tidak masyarakat yang menjalankan, siapa lagi? Pemerintah itu membuat aturannya. Masyarakat yang menjalankan aturannya menuju Bali era baru. Anecen Bali era baru, Bali yang sesuai dengan tatanan yang diinginkan oleh Gumi Bali dan masyarakat Bali. Tenjo baru, jek asal baru tetapi merugikan kita. Kentan, mewali malih ke Bali, mewali malih ke Bali. Jangan terlalu jauh kita mengejar sesuatu yang membuat kita tersesat. Kentan, akhirnya ketika masyarakat Bali kehilangan jati dirinya sebagai orang Bali, sebagai nak Bali, taksu Bali akan hilang. Yatna ini ke, jaga nih ke, ngiring rung-rung, ngiring sungkemin, ngiring margiang sarang-sarang. Patut kita nggak? Patut. Niki bisa dikatakan niki napi sane karyanin sarang pemerintah. Nggih. Dijalankan kan dituruti karena nikah sudah gambaran bisa dikatakan tidak mungkin pemerintah itu menginginkan yang buruk kan betul sudah dipikirkan nikah sami itu dia pasti nikah untuk yang terbaik. Satu contoh satu contoh mungkin Pak Gubernur Medue Pergub nomor 47 tahun 2019 nikah pengelolaan sampah berbasis sumber. Iraga nak sampun suwe ngelas sistem pola pengelolaan sampah niki kentan nikah disuwung nak dugdoganga dari 4 kabupaten nikah memindah sampah, tidak mengolah sampah atau mengenyah. Nah nikah yang dugdogang sampahnya dipindah lama-lama jadi musibah kentan. Kalau diolah akan menjadi berkah. Nah, kan makin sarang-sarang niki olah sampah druene paling jimbar, paling luas ring wewengkon desa. Dija nak ngai sampah praga tandri ke desaku bersih tanpa mengotori desa lain. Enten nikah. Nikah salah satu contoh. Nikah contohnya. Aduh Bunda, luar biasa banget niki obrolan kita niki. Salam apa niki Pak? Kenten ya? Salam 2 periode Niki ya. Jadi Niki mungkin Sira Uning melalui podcast Niki dari yang tidak mengetahui Bunda. Melalui podcast Niki
ide dane pamiarsa jadinya uning kan dia. Nah balik sikit nika becek nika ge. Nggih, balik kedek niki balik kedek. Ngira nika. Nika napi nika ge. Nggih, nah balik kedek niki wau ge kentan kan tak kenal maka tak sayang. Nah kan niki Bunda curhat ke Dek kan sering di media sosial nih kan membuli Bu Koster itu begini, Bu Koster begitu. Niki sudah Bunda yang memulai niki berarti dados. Kan Bu Koster begini, Bu Koster begitu. Nah Ibu sih tan kengken, nah ada nih ya tan kenal, tapi kepada masyarakat nika kita harus cerdas. Nah akeh mesti omongan anitan bener, omongan bara sekedar ya celetak-celetuk gitu kan. Ampunan menjudge, tapi ada nih ya, ampunan nyempulungin, memponis gitu kan. Nak Bu Koster ya kene-kene, boy jani adilin Bu Koster boy Bu Koster serem. Mari ketemu jak Bu Koster, Bu Koster nak baik, nak memang sekenal baik kok Ibu gitu kan. Masalahnya kan kita tak kenal maka tak sayang. Makanya Ibu ngelingang niki semeton sami berhati-hati dengan media sosial. Ampun wau ngewacen nika, ampun nyengguhang anake jelek, anak ampunan kentan. Nah akeh mesti satu-satu nih sedang percaya nika di media sosial kentan. Nah nika talar titiang ngingetin sarang semeton sami, jadi harus bijak menggunakan media sosial. Jangan media sosial itu dipakai untuk menjalankan rasa amarah kita, iri dengki kita. Nanti akibatnya apa? Ke diri kita. Orang kita kalau berbicaranya jelek, memfitnah orang di media sosial, nanti lambat laun netizen itu akan tahu dan kita berbalik pada kita. Oh ternyata kamu jelek. Akhirnya apa? Kita sedang membuka diri kita sendiri seperti menepuk air di dulang yang kepercik muka sendiri kan kentan. Nah nika kalau dulu sih kan Ibu dibully tentang inilah tentang itu, bahkan apa tentang MC ya Ibu berpikir loh, nah ya kan nak tenada urusannya ya Ibu adik kadang satuannya ke Ibu gentan kan. Ampura dumun niki Ibu Tian juga kan karena melihat di sosial media niki kalau tidak sempat ngobrol gini nggak mungkin juga Ibu dong ngobrol satu-satu sama orang-orang kan. Tian juga sempat kan antara mau percaya dan enggak, masa sih Bu seperti itu. Nah tapi karena sudah langsung ngobrol tahu kejelasannya, Ibu enggak seperti itu. Ya nikahnya untuk MC nikah. Nak wenten MC mengeluh urusan di pekerjaan dia. Pun kentan keluhannya dia diambil seseorang, diulas, ditambah-tambahin, kemudian nyentuh ke Pemprov, nyentuh ke Pak Gubernur, nyentuh ke kurane Gubernur, kentan. Niki kan menurut orang itu, kentan kan. Nah, terus kemudian dia yang ngomongin kita jelek, diminta kita klarifikasi, kan aneh. Nah, benar nih kan Ibu minta klarifikasi, ngujang ngomong gitu, kentan. Anda sudah menuduh saya tidak benarnya kan Ibu nih nagih klarifikasi, jangan ngomongin Ibu gitu. Ini balik, iya orang Ibu jelek, iya nagih klarifikasi. Nah, kentannya. Nah, niki bara Ibu ngorte jadi, nah Ibu mendap nak tenada urusannya jak Ibu gitu benar. Selama itu tidak ada seperti Nike kan kentan tuh. Nah Ibu kan pikiran Ibu nak tahan masih dari MC. MC Nike mengatur acara, tetapi MC diatur oleh yang punya acara. Kita nurut di situ. Tidak ada maksud yang punya acara ingin merendahkan kita. Jadi yen bo jemak pegawainya, yen bo jemak honornya denger renggang, yen ten bilang, oh saya tidak mau diperlakukan begini, saya tidak ambil pekerjaan, maaf. Ya Ibu kentan Ibu. Nah jadi nak len ngulas ring kene ring itu terus percayain jak konyang. Akhirnya Ibu ngorang hoax itu dibikin oleh orang licik, dipercaya oleh orang bodoh. Nah kalau pangtan raga sengguhna bodoh, janganlah langsung percaya seperti itu. Bu Koster tuh begini ya begitu. Iya nantan kenal beriki dumun ngorta jak Ibu kan kita begini. Berarti nikah sekali wau, nikah Ibu wau berbijaklah dalam sosial media. Karena napi yang raga ngedengang gitu, nak raga kalau kena pendidik, orang pintar, orang baik, orang bijak masih banyak, tapi mereka diam. Akhirnya kita terlalu memperlihatkan diri kita seperti itu, kan kita dinilai, haha, gelem nak nenek. Ya, jadi Ibu dan Bapak apalagi, Ibu aja ndak mau terganggu dengan hal-hal seperti itu, kentan. Jadi kalau Ibu ditelepon minta klarifikasi, apa urusannya saya ndak pernah
tidak ada merasa tidak punya masalah, kenapa saya diminta klarifikasi itu? Anda dengar itu Isana minta klarifikasi kan Kentan. Tapi waktu Niki sempat ngobrol kan juga sareng Ibu. Ibu pernah mengatakan boleh mengkritik pemerintah. Asal ada solusi. Nah, makin mengkritik juga Nak wenten kritik nike dikeluarkan oleh seorang kritikus. Nak wenten kritik sastra dikeluarkan oleh profesional di bidang sastra. Kritik budaya, kritik politik, kritik ekonomi. Nah, makin wikanin yen pemerintah mengeluarkan aturan tanja pikirannya gubernur sendiri nih Kak. Gubernur nih Kak punya sekda, punya asisten, punya kadis-kadis, lalu gubernur punya pokli. Nah, apalagi waktu Covid nih Kak, kebijakan yang dikeluarkan nih Kak bersama dengan Kapolda, TNI, Panglima, Pangdam. Nah, nih Kak, jadi satu keputusan itu dibuat berdasarkan pemikiran banyak orang. Nah, apakah pantas kita hanya pikiran seorang dan menurut kita dari kacamata kita lalu kita sudah berani bilang mengkritik kebijakan itu Kentan lo. Nah niken yang harus disadari oleh kita. Ia membuli tapi ngakuni ngeritik padahal ia memaki nih Kak Kentan lo. Beda-beda tipis sih. Nah, kanggo peraragan ini yang orang marah ya orang bully ya ngeritik orang Kentan. Begitu iya kritik orang ragam membuli. Ada benar. Man kudiang nak ketut lebingkah beten biu kumiling nggak ngajak liu ruo bineda ada kini ada keto gintan belahan pane belahan pasu. Aduh banyak banget itu loh tadi Ibu ngasih kita wejangan pemahaman. Mudah-mudahan dengan podcast Niki dan Dani Sani nonton bisa terbuka pikirannya wawasannya juga kan Kentan ya harus kita sikapi dengan penuh kesadaran. Nah, sesadar-sadarnya orang nih pernah disebut orang yang waras. Mari kita semakin waras, semakin bijak, Kentan menyikapi satu situasi, Kentan. Karena apa? Kalau kita nyeletuk ngomong sendiri itu bikin suasana tidak baik kan, lah artinya Kentan lo, Kentan bikin sedunia medsos, dunia maya ada di genyong, benar. Kentan. Nah, Ibu sebagai perasaan Ibu sudah sebagai seorang ibu kalau melihat begitu, aduh anak-anakku kok seperti ini ya Kentan, tapi ya kita tinggal ya semoga dia baik-baik saja, semoga suatu saat dia memahami, semoga dia mulat sarire kan doa seorang ibu selalu ingin agar putra-putrinya, anak-anaknya baik, pemimpin juga gitu, ingin masyarakatnya baik. Tetapi Kentan nak ruwa bineda niki kembalikan nih Kang ruwa bineda wow. Nah Nika memang kan ada pasahan. Nah Ibu menjadikan hal-hal Nika sebagai guru semesta. Semakin ada nak membuli di FB, Kentan, semakin kita akan berhati-hati. Ibu dalam hati sesungguhnya berterima kasih. Terima kasih Yang Widi, engkau memberikan hamba guru sejati, Kentan. Guru yang tidak perlu dibayar honornya. Kan dia dengan sukarela nih kan? Iya tidak perlu dibayar honornya dan biarkan dia tetap menjadi guru sejati hamba. Kentan, ya dia jelek bang, ya jelek terus artinya. Aduh Nah, Titiang Ibu dengan Bapak bertekad nikah pun jabatan nikah tanggung jawab diwujudkan dengan kerja yang baik. Ibu sama Bapak hanya ingin menunjukkan ketika masyarakat Bali mempercayakan kepemimpinan selama 5 tahun ada di tangan Pak Koster, kami bekerja dengan sebaik-baiknya. Nanti hasil kerja yang akan membuktikan. Satu kerja bisa diuntai dengan ribuan kalimat, tetapi beribu-ribu kalimat yang diucapkan yen bermales, yen sing bisa tidak akan diwujudkan dalam satu kerja sekalipun. Mana tepuk tangannya Niki penonton? Keren. Cocok Ibu udah dimotivator nih. Cocok banget. Nah, Ibu, terima kasih banyak Niki atas waktunya. Tadi Ibu kan mengatakan karya anak Bali. Betul. Nah, mungkin Niki belum pernah Ibu dengar Niki IKM, boleh masuk IKM Niki ada Nio Nirmala Oil, Bu. Nah, Niki adalah salah satu sponsor. Niki Nio Nirmala Oil, jadi Niki minyak kelapa. Yang terbuat dari bahan-bahan rempah alami Niki, sabun dicampur. Dan dia beraroma nggak?
Ada green tea, ada rose, ada yang natural juga. Oke, Tan. Bahan dasarnya minyak kelapa. Minyak kelapa. Jadi niki khasiatnya sangat luar biasa, Ibu. Tapi khasiatnya bisa dibalurkan ke seluruh badan niki di area yang sakit. Taler niki dados diminum. Wah, bisa diminum. Karena asam lambung, batuk. Tapi dia minum langsung. Tanpa diisi apa? Diminum sirup niki 1 sendok. Makin debon pertanyaan Ibu, niki produksi di Bali oleh Semeton Bali. Iya dong, Bunda. Niki dari Bona, Bunda. Oh, saking Bona. Iya, niki dari Bona. Semeton Bona harus ngangge niki. Semeton Gianyar harus makin niki. Semeton Bali harus makin niki Kenten mestinya. Nanti marketingnya ketimbang kita uyak multi level oleh dijadi Jakaden. Nah, makin mari kita pasarkan dengan cara multi level marketing niki kepada produk-produk hasil kerajinan Bali. Yang Ibu niki nak fanatiknya Bali demen. Napi yang dihasilkan di Bali, pang nak Bali ngangge demen. Ampunan bergaya-gaya, wah ini sudah diekspor, ini bule make dan lain sebagainya. Uyah raga nak len nganggo raga tan ngajang uyah. Padahal produk-produk kita berkualitas. Sehatkan dulu nak Bali, wawu kita ekspor. Sehatkan kantong kita. Asik. Ya nak Bali nganggo kan terus-terusan ini ya ekspor bisa berhenti sudah makin kena COVID berhenti ekspor ya nak balik kalau terus nganggo. Jadi agar Nio niki dipakai oleh 4.300.000 penduduk Bali tuh gitu niki semeton elingan niki Ibu Koster manten ngangge niki ya semeton wajib niki nganggo Nio Nirmala nggih niki Bunda bani kini nanti jangan disangka Bunda dibayar untuk endorse, enggak ya. Ini gratis nih endorse-nya. Niki sponsor niki di OR Bunda. Nantinya enggak bisa kini Bu Koster itu kan Nio itu dibayar berapa dia kan? Niki gratis. Duaning niki kewajiban titiang. Titiang niki ketua di Kranasda. Jadi hasil-hasil kerajinan hasil rajin nenek Bali niki akan menjadi pengawasan Bunda, akan menjadi juga tugas-tugas Bunda. Makanya karena niki karya anak Bali yang niki wajib bagi Bunda. Yuk kita pakai bersama Kenten Jadi Bunda dengan senang hati ngendorse gratis. Seperti niki kok. Nanti juga baju nanti kan pesta seni biar bisa dihadirkan produk niki pesta kesenian Bali. Nah, taler niki Bunda, niki juga OR-nya niki disponsori oleh Koperasi Dana Mandiri. Jadi koperasi niki alamatnya wonten Ring Saka, sampun berbasis Oh, yang patung bayi kan bayi gede niki koperasi sampun berbasis digital. Jadi apa-apa niki transaksinya ya langsung tinggal download di aplikasi Play Store on time KSU Dana Mandiri. Niki lah sebenarnya tiap Bunda. Niki karena di OR-nya Kucita Nika biasanya niki yang jadi tiang aja OR, Nika langsung jadi anggota Bunda. Oh, Kenten. Sampun dibukakan ke tabungan 500.000. Oh, Kenten. Taler juga dari KSU Dana Mandiri mensponsori narasumber yang tiang aja OR Nika diapresiasi dengan memberikan 1 logam mulia berupa emas. Ya niki kayaknya banyak Bunda, tapi jangan dilihat gini Bunda harganya karena Kucita dan KSU niki memberi Bunda terima Kenten sebagai kenang-kenangan. Disimpan soal niki emas Bunda yang sampun bersertifikat Bunda pasti unik. Tuhan Bunda ngerti deh kene. Pakai kenang-kenangan Ane tawang Bunda Mas Joko. Mas Joko. Jadi niki emas murni logam mulia sampun bersertifikat. Jadi dari Koperasi Dana Mandiri niki mensupport OR-nya niki memberikan seniman tabungan serta 1 logam mulia. Oke, Kenten. Nggih. Oh, terima kasih niki titiang terima karena niki berupa gift ginten titiang hadir di sini dan itu keharusan jadi titiang terima sudah sah jadi milik tiang. Tetapi sekarang niki tiang kasih Gus Menir. Lo kok jadi ngasih Gus Menirnya? Bunda ya? Kalau gitu Bunda dong kan kenang-kenangan kan gini niki lo Kucita yang ngasih. Oh gitu. Kucita kok ngasih emas kecil sekali. Oh gitu. Jadi pakai kenang-kenangan Bunda. Untuk kenang-kenangan matur suksema niki matur suksema. Bunda terima kasih banyak. Sama-sama sayang. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi di lain segmen. Nanti Bunda ingin jadi tadi kan sudah sedikit perjalanan Bunda tentang Bunda berkesenian sampai di sini. Nah, tadi hanya berkesenian sebenarnya Bunda juga berormas, Gintan.
Bunda itu ya, Bunda klop niki di dunia seni dan di dunia politik gitu loh sayang. Bunda GMNI, Bunda KNPI, Bunda Pemuda Pancasila, sampai kemudian tahun 99 Bunda PDI Perjuangan. Kentan Nanika. Jadi klop sebenarnya Bunda itu sebagai figur yang Bunda merasa niki cara buah mengkel di pohon nih. Nah, saat dipunya nih kentan. Jadi cukup bagi Bunda untuk menimba pengalaman Nika, kemudian ketika Bunda harus mendampingi Pak Gub, Nika Bunda memanfaatkan sebaik-baiknya. Astung karena itu semesta menuntun Bunda. Benar. Jadi diberi Bunda ruang untuk belajar sehingga sekarang Bunda bisa menuangkan kemampuan ide-ide Bunda untuk masyarakat. Luar biasa banget ya obrolan kita kali ini. Nanti kita bicara lagi tentang khusus tentang IKM. Benar. Nah, semeton sarang sami demikian tadi obrolan Kucita bersama Bunda Putri Swastini. Mudah-mudahan bisa memberi kalian motivasi. Wejangan-wejangan yang tadi jangan sampai tidak didengar, nggih. Jadi dan dilaksanakan. Elingan tonton video ini sampai akhir karena banyak pesan yang sampun disampaikan oleh Bunda Putri. Dan tentunya buat yang belum subscribe channelnya Gus Menir, buruan kalian subscribe, tekan tombol lonceng, like, share, and comment. Titiang Kucita Dewi kesarengin, Bunda Putri Koster. Ngalung serma pamit sinap antak Pramasanti. Om Santi Om. Salam hore dumun Bunda. Salam hore. Salam gitu. hore. Ya, yuk 1, 2, 3. Salam hore. Dadah.